Selamat datang di pembahasan kita. Hari ini kita akan mengupas tuntas bab 14 ya, dari materi yang Anda berikan. Ini fokusnya soal relevansi pengalaman. Betul sekali, pengalaman ini kan sesuatu yang kita semua punya ya. Tapi pertanyaannya, gimana kita memakainya? Nah, itu dia. Apakah selalu tepat guna atau malah kadang menjebak kita? Bab ini ngangkat ide menarik soal intuisi dan gut feel yang dibentuk pengalaman. Dan ini inti persoalan yang penting banget loh. Pengalaman sering disebut guru terbaik, ya kan? Iya, sering dengar gitu. Tapi seperti yang akan kita lihat dari bab ini, pengalaman itu kayak pedang bermata dua. Maksudnya? Ya, di satu sisi, jelas, dia mengasah intuisi kita. Tapi di sisi lain, ada potensi bikin kita terpaku sama pola pikir lama. Jadi, malah menghalangi kita melihat realitas baru. Saya setuju tuh. Ada beda besar ya antara punya pengalaman kerja, katakanlah 20 tahun, sama beneran belajar selama 20 tahun itu. Tepat. Bisa jadi kan, itu cuma pengulangan pengalaman tahun pertama. Ya diulang aja 20 kali. Nah, bab 14 ini kayaknya menyoroti perbedaan krusial itu. Tepat sekali. Akumulasi tahun itu, nggak otomatis sama dengan akumulasi kebijaksanaan. Kecuali kalau ada refleksi, ada adaptasi. Jadi kalau cuma diulang-ulang tanpa dianalisis, Ya, malah bisa mempersempit pandangan kita, bukan memperluas. Jadi nggak belajar apa-apa yang baru gitu. nanti kita bakal lihat contoh yang, wah, gamblang banget ya. Kasus Ron Johnson di JCPenney. Iya, itu contoh bagus. Rekam jejaknya di Apple, di Target, itu kan luar biasa banget. Tapi kok bisa gagal total di JCPenney? Nah, ini misi pembahasan kita nih. Coba pahami gimana pengalaman membentuk intuisi, tapi juga gimana kita bisa kejebak sama yang di bab ini disebut kesombongan situasional. Situational arrogance, istilah yang menarik ya? Iya, jadi gimana kita bisa menavigasi dilema ini? Oke, mari kita bedah gagasan utamanya ya. Jadi bab 14 ini ngegasin lagi, pengalaman itu memang fondasi, nggak ternilai. Tapi kuncinya itu di kemampuan kita buat bedain secara kritis antara belajar yang numpuk dari pengalaman bertahun-tahun sama sekedar yaitu tadi mengulang rutinitas yang sama terus-menerus. Studi kasus Ron Johnson ini jadi ilustrasi yang kuat banget buat poin ini. Ya, Ron Johnson ini kan legend ya di dunia retail. Di Target, dia sukses bikin citra Target jadi lebih keren. Target gitu kan istilahnya. Terus di Apple, wah siapa sih yang nggak kenal Apple Store sama Genius Bar? Itu kan kontribusi dia juga. Reputasinya sebagai visioner kuat banget. Iya, keberhasilannya di Target dan Apple itu bikin dia kayak punya sentuhan Midas gitu di retail. Dia dianggap ngerti banget cara bikin pengalaman belanja yang disukai konsumen modern. Nah, kesuksesan ini ngasih dia modal PD yang tinggi banget, ekspektasi orang juga tinggi. Nah ini nih yang bikin penasaran. Latar belakangnya sekeren itu kok bisa ya dia gagal total gitu pas mimpin JCPenney? Apa yang dia lewatkan? Rasanya aneh gitu, pengalaman segitu banyak kok malah nggak ngebantu. Manifestasi dari kesombongan situasional yang jadi fokus bab 14. Si Johnson ini, dia coba menerapkan cetak biru suksesnya di Target dan Apple, langsung plek gitu aja ke JCPenney, tanpa adaptasi yang cukup. Contohnya gimana tuh strateginya? Misalnya, dia luncurkan model harga fair and square, jadi harga jujur tiap hari, nggak ada diskon gede-gedean atau kupon-kuponan lagi. Padahal Itu daya tarik utama JCPenney selama ini ya. Pelanggan suka berburu diskon di sana. persis. Terus dia juga rombak total tata letak toko. Dibikin lebih terbuka, minimalis kayak Apple Store gitu. Secara teori kedengarannya modern ya. Tapi dampaknya Wah, dampaknya kebalikannya. Masalahnya, JCPenney itu punya basis pelanggan dan kultur belanja yang beda banget sama Target atau Apple. beda gimana tuh? Pelanggan loyal JCPenney itu ya, mereka yang nikmatin sensasi berburu diskon, ngumpulin kupon. Strategi harga baru Johnson ini bikin mereka asing. Mungkin malah ngerasa dibohongin karena nggak ada lagi permainan diskon. Terus tata letak tokonya? Itu juga bikin bingung pelanggan lama. Mereka biasa sama format store within a store. Tiap merek atau kategori punya area khusus yang jelas. Pas diubah jadi terbuka gitu, mereka jadi susah nemuin barang, jadi nggak nyaman belanjanya. Wah, jadi strategi yang mungkin brilian di tempat lain jadi bencana ya di JCPenney karena nggak ngelihat konteks pelanggan sama budayanya. Tepat sekali. Akibatnya parah banget. Penjualan anjlok drastis, moral karyawan jatuh, investor hilang kepercayaan. Akhirnya Johnson diberhentikan, nggak sampai 18 bulan kerja.
Ini contoh klasik banget gimana sukses di masa lalu bisa membutakan orang terhadap dinamika situasi baru. Ironis ya, pengalamannya yang hebat malah jadi belenggu. Istilah kuncinya berarti ini ya, kesombongan situasional atau situational arrogance. Pas keahlian kita di satu bidang, bikin kita ngerasa paling tahu, terus ngabaikan bedanya konteks di tempat atau situasi baru. Jadi buta gitu sama nuansa penting. Betul. Jadi kayak pakai kacamata kuda gitu ya. Penulis bab ini juga ngutip Voltaire, yang rasanya pas banget di sini. Keraguan itu kondisi yang nggak nyaman, tapi kepastian itu konyol. Jadi terlalu yakin karena sukses di masa lalu itu bisa bahaya banget. Sangat bisa. Dan penting juga kita sadari kesombongan situasional ini nggak cuma buat CEO atau tokoh besar aja loh. Bab ini nunjukin kalau fenomena ini juga sering terjadi di skala kecil di kehidupan kita sehari-hari. Oh iya, contohnya gimana tuh dalam keseharian? Ya, misalnya nih, kita salah nebak total tagihan makan malam di restoran baru. Kenapa? Karena kita terlalu pede pakai patokan harga langganan kita yang beda. Ah, iya. Sering tuh. Atau kita ngeremehin waktu tempuh perjalanan. Mikirnya, kemarin juga segini, padahal hari ini ada macet parah karena kecelakaan misalnya. Nggak antisipasi variabel baru ya? Betul. Bisa juga pas kita salah nebak reaksi temen atau keluarga soal sesuatu. Kita ngandelin pola interaksi lama, tapi nggak mikirin kondisi emosi atau situasi mereka saat itu. Masuk akal banget contoh-contohnya. Gampang banget ya kita kepleset karena terlalu percaya sama pola lama dari pengalaman. Nah, melihat risikonya, baik skala besar maupun kecil, bab ini ngasih cara nggak sih buat kita tetap waspada? Ada. Salah satu kuncinya itu ngembangin kesadaran diri. Sadar kapan pengalaman kita mungkin malah ngebatasin, bukan ngebantu. Kapan intuisi yang biasanya oke mungkin perlu dipertanyakan lagi karena konteksnya udah beda. Terus di bab ini ada saran latihan praktis sederhana, biasain diri buat nebak jawabannya dulu. Maksudnya gimana tuh? Nah, idenya itu buat gimana ya mengkalibrasi intuisi kita secara aktif. Jadi nggak otomatis jalan gitu aja. Misalnya sebelum Anda lihat tagihan restoran, coba deh tebak dulu kira-kira habis berapa. Oke. Atau sebelum mulai perjalanan, coba perkirakan waktunya sambil mikirin kemungkinan hambatannya apa aja. Dengan cara gini, kita jadi ngelatih diri buat lebih peka. Peka sama situasi di mana asumsi kita yang berdasarkan pengalaman itu mungkin meleset. Jadi semacam cek realitas kecil gitu ya, sebelum bertindak berdasarkan intuisi. Tepat. Latihan nebak dulu ini maksa kita berhenti sejenak. Mikirin variabel saat ini, nggak cuma ngandelin otomatisasi dari masa lalu. Ini berguna banget misalnya pas Anda lagi di luar negeri, mata uangnya beda, biaya hidup beda. Atau pas ambil keputusan di luar rutinitas, kayak milih investasi, atau bahkan milih botol wine yang harganya jauh di atas biasanya. Kesadaran kalau tebakan kita bisa salah itu jadi langkah awal ya buat hindarin kesombongan situasional. Betul sekali. Kalau kita balik lagi sebentar ke kasus Ron Johnson. Kegagalannya kan tadi dibilang bukan karena strateginya jelek ya, tapi lebih karena nggak cocok sama konteks JCPenney. Bener banget. Strategi harga fair and square atau tata letak toko terbuka itu ya mungkin aja sukses di retail lain. Yang target pasarnya beda, citra mereknya beda. Kegagalan Johnson itu akarnya di ketidakmampuan dia atau mungkin keengganan ya buat beradaptasi sama DNA-nya JCPenney. DNA uniknya JCPenney itu maksudnya? Ya, variabel kunci kayak profil pelanggan, ekspektasi mereka, budaya belanja yang udah kuat banget di sana, itu semua kayaknya diabaikan demi nerapin formula sukses dia yang lama. Pengalaman suksesnya di Target dan Apple, ironisnya, malah jadi penghalang terbesarnya. Wah, ini ngebawa kita ke kesimpulan ya, bahwa pengalaman itu memang berharga banget, tapi kita harus terus belajar dari pengalaman itu sendiri. Nggak cuma ngulangin aja, harus aktif diolah biar nggak kejebak jadi sombong. Iya, harus diolah. Nah, bab ini juga nyaranin metode yang menarik banget buat ngelakuin ini secara terus-menerus, yaitu lewat membaca secara luas dan bikin laporan reflektif. Betul sekali. Ini bukan sekedar saran, ayo banyak baca, tapi ini kayak latihan terstruktur. Buat apa? Ya buat secara aktif ngelawan kesombongan situasional tadi, biar pengalaman kita terus memperkaya pemahaman, nggak malah jadi batu. Penulis nyebutnya cara bangun perpustakaan referensi mental pribadi. Kedengarannya menarik. Gimana persisnya langkah-langkah latihan reflektif ini? Sebenarnya cukup simpel, tapi ya butuh konsisten. Pertama, jelas, pilih buku buat dibaca. Penekanannya di sini adalah baca secara luas.
Maksudnya luas gimana? Jangan cuma baca genre atau topik yang udah Anda kuasai atau sukai aja. Coba deh baca fiksi, sejarah, biografi, sains populer, atau bahkan buku anak-anak atau remaja. Tujuannya biar kita kena paparan berbagai perspektif dan cara mikir. Oke, jadi kuncinya variasi bacaan ya buat nambah wawasan. Terus langkah berikutnya apa? Pas baca, tandain secara aktif bagian-bagian yang menurut Anda menarik, berkesan, atau mancing pemikiran baru. Bisa kutipan, frasa kunci, satu paragraf, atau ide pokoknya. Cara nandainnya bebas. Bebas aja. Bisa digaris bawahi, kasih catatan pinggir, pakai sticky notes, atau catat di tempat terpisah. Pokoknya yang bikin Anda ingat. Kayak ngumpulin benih-benih wawasan gitu ya dari bacaan. Bisa dibilang gitu. Nah, setelah selesai baca, luangkan waktu sebentar buat bikin semacam laporan reflektif singkat. Gak usah formal-formal banget. Isinya apa aja tuh laporannya? Cukup catat info dasar. Judul buku, penulis, tanggal selesai baca. Mungkin Anda bisa tambahin rating pribadi, skala 1-5 gitu, sama beberapa kalimat ringkas soal kesan umum Anda. Terus, kutipan-kutipan yang udah ditandai tadi? Nah, ini bagian penting. Salin kutipan-kutipan itu ke laporan Anda. Kalau mau lebih dalam lagi, tambahin refleksi singkat di bawah tiap kutipan. Refleksi kayak gimana? Ya, misalnya, kenapa bagian ini nonjol buat Anda? Apa pikiran atau perasaan yang muncul pas baca itu? Ada kaitan nggak sama pengalaman atau pengetahuan Anda sebelumnya? Oke, jadi nggak cuma nyalin kutipan ya, tapi diolah lagi. Terus langkah terakhirnya apa? Langkah terakhir, yang paling krusial, itu rangkum pemikiran utama Anda secara keseluruhan. Tanya ke diri sendiri, gimana isi buku ini atau ide-ide spesifik di dalamnya relevan sama kehidupan Anda saat ini? Sama kerjaan Anda, tantangan yang lagi dihadapi, hubungan sama orang lain, atau pemahaman Anda soal dunia. Ini inti refleksinya. Nyambungin bacaan sama konteks pribadi Anda. Penulis di materi ini ngasih contoh pribadi yang lumayan mengena ya. Soal dia baca ulang novel Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow. Ah, ya itu contoh bagus. Dia jadi sadar sesuatu soal karirnya. Meskipun dia jago banget dan sukses di perbankan investasi, ternyata kerjaan itu nggak ngasih kepuasan batin gitu. Dia kutip kalimat novel itu, menjadi ahli dalam sesuatu tidak sama dengan mencintainya. Refleksi ini bantu dia ngertiin perasaan yang mungkin udah lama ada. Itu contoh kuat banget ya, gimana bacaan fiksi aja bisa micu refleksi mendalam soal hidup nyata. Penulis juga nyaranin buat coba latihan ini ke buku-buku lama yang pernah dibaca dulu. Mungkin pas sekolah atau kuliah, dia contohin pengalamannya baca ulang Ethan Frome. Kenapa baca ulang buku lama? Karena pemahaman dan apresiasi kita terhadap satu karya itu bisa beda banget loh kalau dibaca lagi dengan kacamata pengalaman hidup yang lebih matang. Perspektif kita kan berubah seiring waktu. Benar juga ya, dan menarik juga penekanannya buat nggak ngeremehin buku anak-anak atau remaja. Katanya sering angkat tema universal yang dalam dengan cara lugas. Justru kadang kesederhanaan narasinya itu bikin pesan filosofisnya lebih gampang dicerna dan direnungkan. Inti dari semua latihan ini, ya seperti yang Anda bilang tadi, secara sadar kita bangun perpustakaan referensi internal. Bukan cuma gudang kutipan ya berarti? Bukan, tapi kumpulan wawasan yang udah kita proses, kita refleksikan, dan kita sambungin ke kerangka pikir kita sendiri. Sehingga kalau nanti kita hadapi situasi baru atau masalah kompleks, kita punya rak-rak referensi yang lebih kaya di kepala kita. Jadi nggak otomatis balik ke pola pikir lama yang mungkin udah nggak relevan. Persis. Ini metode proaktif buat terus belajar. Nggak cuma dari pengalaman langsung, tapi juga dari pengalaman dan pemikiran orang lain lewat buku. Ini ngejaga intuisi kita tetap terkalibrasi dan relevan sama dunia yang terus berubah. Sekaligus jadi semacam vaksin gitu buat ngelawan kesombongan situasional. Baiklah, mari kita coba tarik benang merahnya ya dari pembahasan bab 14 ini. Jadi pengalaman itu aset luar biasa. Fondasi buat intuisi, buat gut feel. Tapi nilai sesungguhnya itu ada di gimana kita secara aktif ngolah dan merefleksikan pengalaman itu. Nggak bisa cuma ngandelin sukses masa lalu aja, itu bisa bahaya. benar sekali. Kuncinya jadi pembelajar seumur hidup ya. Menganalisis kritis, baik sukses maupun gagal. Dan yang paling penting, selalu waspada sama jebakan kesombongan situasional. Iya,
Waspada pas keadaan kita di satu area mungkin bikin kita buta sama realitas di area lain. Kita harus pastiin pengalaman 20 tahun itu beneran akumulasi belajar 20 tahun, bukan cuma pengulangan tahun pertama. Dan alat kayak latihan membaca reflektif tadi, itu cara praktis ya buat terus ngasah kepekaan sama konteks, mempertanyakan asumsi, dan bikin intuisi kita tetap adaptif. Dengan terus terlibat aktif sama pengalaman, baik pengalaman sendiri maupun yang kita pelajari dari orang lain, terus berani mempertanyakan keyakinan kita sendiri, nah kita bisa manfaatin kekuatan pengalaman tanpa kejebak sama keterbatasannya. Oke, sebagai penutup nih, kita ambil lagi inspirasi dari kutipan Voltaire tadi. Keraguan itu nggak nyaman, tapi kepastian itu konyol. Saya mau ngajak Anda buat merenung sejenak. Ada nggak sih area dalam hidup atau kerjaan Anda sekarang, di mana keyakinan Anda yang kuat banget itu, yang lahir dari pengalaman masa lalu, mungkin justru lagi menghalangi Anda buat lihat solusi lain, pendekatan baru, atau peluang yang lebih baik. Situasi di mana sedikit keraguan yang sehat mungkin lebih berharga daripada kepastian yang membutakan. Wah, itu pertanyaan reflektif yang penting banget buat kita semua pikirkan ya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita mengenai relevansi pengalaman berdasarkan bab 14 ini. Semoga wawasan ini bisa ngasih Anda perspektif baru ya dalam menavigasi peran pengalaman di keputusan-keputusan Anda ke depan. Sampai jumpa.